Hahaha, Wu Chen tertawa terbahak-bahak. Setelah dipromosikan ke tingkat atas Limbao, kekuatan pedang pembunuh naga telah meningkat setidaknya 2 kali lipat. Pedang itu sangat kuat dan praktis untuk digunakan. Kekuatanmu. Feng Peng menatap Wu Chen dengan kaget, dan hatinya tampak melonjak. Sudah lama sekali sejak dia menghilang. Prestasi dan kekuatannya telah berubah drastis. Aku tidak percaya. Dalam sekejap, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas. Anak ini, dia tidak boleh menyimpannya. Pada waktunya, dia pasti akan menjadi sakit hati. Nak, jangan gila. Sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu apa kekuatan orang kuat di Hualongjing. Minuman keras Feng Peng, kekuatan yang dahsyat, keluar dari tubuhnya, seperti ombak, melonjak, menyapu seluruh ruang, sangat luas. Hiduplah tetua. Semua murid Sekte Suanyun antusias dan bersemangat. Tetua tertinggi adalah pilar spiritual mereka dan yang terkuat. Selama Tetua Agung mengulurkan tangannya, tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan. Akhirnya, apakah sudah waktunya untuk menggunakan semua kekuatanmu? Melihat Feng Peng, mata Wu Chen cerah, tanpa rasa takut. Dia ingin melihat seberapa kuat kekuatan orang kuat di lingkungan Hualong. Tinju Suanji. Feng Peng tiba-tiba minum, memegang tinjunya, dan langsung meledakkannya. Tinju Suanji meledak, sangat marah. Tinju itu membubung ke langit, membawa angin kencang dan menderu turun. Tinju itu menjebak Wu Chen. Itu adalah kekuatan mengerikan yang bekerja padanya dan menghancurkan seluruh tubuhnya. Wu Chen terkejut. Dia tahu bahwa lelaki tua itu memiliki kekuatan penuh. Dia memiliki kekuatan yang ganas. Dia terus-menerus menyerbu keluar. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ruang di sekitarnya dengan cepat hancur dan secara bertahap berubah menjadi ketiadaan. 9 hari di kota Xianwang. Wu Chen minum banyak, dan cahaya keemasan yang cemerlang keluar dari tubuhnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Segera, seorang raja peri besar muncul di antara langit dan bumi. Kekuatan tiran menyebar dengan cepat, membuat ruang di sekitarnya bergetar. Ketika tinju Feng Peng menyapu, Raja Abadi, dengan kekuatan pertahanannya yang kuat, menahan tinju yang melonjak itu. Nak, jangan berpikir kamu bisa melanggar hukum jika kamu dilindungi oleh benda aneh itu. Dari kata-kata Beijing dan yang lainnya, Feng Peng juga tahu bahwa di tangan Wu Chen, ada keterampilan unik yang sangat kuat, yang mengintegrasikan pertahanan dan serangan. Bahkan puncak langit berat 9 di Xingjing tidak dapat dihancurkan. Namun, dia bukan kekuatan puncak langit berat 9 ekstrim bintang, tetapi kekuatan negara naga sejati. Di bawah tinjunya, pada dasarnya tidak ada yang tidak bisa dia hancurkan. Tinju Suanji. Feng Peng mengepalkan tinjunya, sekali lagi mengepalkan tinjunya. Kekuatan tinju ini, sangat mendominasi, juga sangat menakutkan, sangat kuat, meledak dan menyerbu ke arah Raja Abadi. Tinju ini, yang mengumpulkan 10% kekuatan dan kekuatan super Feng Peng, membuat ruang di sekitarnya bergetar hebat. Ia sama sekali tidak dapat menahan kekuatan ini. Ia pecah, meninju tanpa henti, melonjak ke segala arah. Bang! Pada saat itu, ruang di sekitar Wu Chen hancur, dan ada retakan, aliran udara yang dahsyat, guncangan yang bergejolak, untuk menghancurkan Raja Peri miliknya. Namun, Raja Abadi Wu Chen memiliki pertahanan yang kuat. Tempat di mana Raja Abadi berdiri masih utuh dan tidak terpengaruh oleh pemboman kekuatan tinju Feng Peng. Tian Leice, memegang pisau jagal naga, Wu Chen minum banyak, dan pisau jagal naga keluar. Dalam sekejap, udara di seluruh langit, semuanya melonjak liar, menyembur, seperti mendidih. Dengan terbelahnya pisau Wu Chen, cahaya guntur yang mengerikan juga menyebar ke seluruh ruang, seperti sepotong guntur. Cahaya guntur itu menyilaukan, bersinar, dan mengejutkan. Tian Leice, ini adalah aksi yang sangat hegemonik, yang dikembangkan oleh Xuanfu. Dengan kekuatan Xianwang, itu dapat memainkan peran yang kuat. Guntur yang mengerikan, ledakan yang melonjak, dan kekuatan tinju Feng Peng, di bawah serangan kekuatan ini, tidak dapat bertahan sama sekali. Mereka langsung hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Wajah Feng Peng berubah drastis. Tanpa diduga, Wu Chen memiliki gerakan yang mengerikan, yang dapat membangkitkan kekuatan guntur dan mengerahkan kekuatan untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Tinju Suanji. Setelah minum banyak, Feng Peng meraih tinjunya dan memukulnya lagi.
Dengan kekuatan yang melonjak, dia bergegas keluar lagi. Dengan momentum yang sangat besar dan keganasan yang tak tertandingi, dia bergegas keluar menuju Wu Chen dengan momentum yang mendesak gunung untuk membelah gunung. Pada saat ini, di langit, guntur berkedip dan menyilaukan, mengeluarkan kekuatan penghancur, menghantam dengan keras dan menghantam bersamaan dengan tinju Feng Peng. Bang! Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar, ruang bergetar, energi yang mengerikan meledak, seluruh ruang bergetar terus-menerus, dan getaran terjadi terus-menerus, dan kekosongan tampaknya terkoyak. Energi teror, terus-menerus mengalir turun, bergegas ke tanah, seperti sungai bintang 9 langit runtuh. Lari, orang-orang ketakutan, wajah mereka berubah drastis, dan mereka segera mundur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Fluktuasi energi, bahkan gempa susulan, sama sekali bukan sesuatu yang dapat mereka lawan. Begitu mereka terlibat, mereka pasti akan mati. Kekuatan serangan ini sangat dahsyat, energi yang mengerikan, lapis demi lapis, gelombang demi gelombang, terus-menerus menyerbu keluar, menyerbu ke segala arah. Hahaha, Hualong yang kuat, tetapi juga begitu. Wu Chen tertawa. Meskipun orang tua ini telah menerobos alam Hualong, kultivasi dan kekuatannya telah mandek, dan dia tidak dapat melangkah lebih jauh. Itu selalu terjadi. Tidak mengherankan bahwa sumber daya ruang di sini sangat langka. Orang biasa hanya mampu memiliki cukup makanan. Bagaimana mereka dapat menggunakan sumber daya tambahan untuk berkultivasi? Cara berkultivasi sangat menguras materi. Semakin kita ke belakang, semakin mengerikan sumber daya yang kita butuhkan. Bahkan kekuatan seperti Suan Yunzong hampir tidak dapat mengolah orang kuat di lingkungan Hualong Ayolah, tanpa lebih banyak sumber daya, orang tua ini tidak akan dapat membuat kemajuan. Setelah waktu ini, dia akan menemukan jalan keluar. Dia tidak dapat terjebak di tempat ini sepanjang hidupnya. Dalam hal itu, dia tidak dapat membuat kemajuan dan membuat terobosan baru sama sekali. Jadi, dalam situasi apapun, tidak peduli berapapun harganya, dia akan bergegas keluar dari tempat ini. Nak, jangan kira kau bisa melakukan apapun yang kau mau tanpa menghalangi gerakanku. Aku tidak tahu seberapa hebat dunia ini. Wajah Feng Peng dingin dan ganas, matanya seperti bilah pedang. Dia seperti bilah pedang. Aku tidak tahu seberapa tinggi bumi ini, tetapi dia berani menantang otoritas orang kuat di Hualong. Dia ingin mati. Dalam hal ini, dia akan melengkapinya. Badai itu pecah. Tubuh Feng Peng tiba-tiba berputar dengan minuman keras. Kekuatan dahsyat meletus dengan rotasi tubuhnya. Semakin kuat kekuatannya, semakin cepat kecepatan rotasinya. Segera, sosoknya menghilang dan sepenuhnya berubah menjadi badai. Alis Wu Chen berkerut dan jantungnya tiba-tiba melonjak. Dari badai ini, dia sangat menyadari adanya napas yang berbahaya. Dapat disimpulkan bahwa gerakan lelaki tua itu pasti sangat kuat. Jika dia tidak menanganinya dengan benar, akan sulit untuk menghadapinya. Nak, kau bisa mati untukku. Feng Peng berubah menjadi badai dan bergegas ke masa lalu sekaligus. Badai itu meraung dan menyapu seperti ombak. Bang! Kekuatan jurus ini, badai yang sangat mengerikan dan dahsyat, menyapu ke bawah, berputar-putar, besar, mengguncang bumi. Kemudian, Wu Chen melihat bahwa ruang tempat dia berdiri hancur dengan cepat, dan kekuatan super meledak, yang membuat ruang itu tak tertahankan dan terkoyak serta hancur. Wajah Wu Chen tenggelam. Tanpa diduga, kekuatan jurus Feng Peng begitu mengerikan. Ruang di sekitarnya tiba-tiba terkoyak. Dia layak menjadi orang kuat di lingkungan Hualong. Seperti yang diharapkan, dia memiliki 2 kuas. Pegangi untukku. Wu Chen minum banyak. Kekuatan yang kuat meledak dan mengalir ke Raja Abadi. Sosok Raja Abadi berkumpul dan cahaya keemasan terang terpancar dan terbuka, melindungi ruang dalam jarak 1 kaki dari alun-alun, mencegah kekuatan Feng Peng menyerang lagi dan membentuk tingkat kerusakan yang lebih besar. Namun, kekuatan jurus ini begitu kuat sehingga berada di luar imajinasinya. Bahkan jika ada kekuatan Raja Peri, ruang di sekitarnya masih terus-menerus hancur dan hancur terus-menerus, yang tidak dapat dihentikan. Melihat ini, semua orang di bawah mencibir. Anak ini adalah tetua yang berani menantang mereka. Itu hanya mencari kematian. Tidak lama lagi, anak ini akan mengerti betapa bodohnya dia menantang tetua mereka. Nak, jangan berpikir bersembunyi di dalamnya akan membuatmu aman. Biarkan aku merobek cangkang kura-kuramu.
Feng Peng mencibir, kecepatan rotasi tubuh lebih cepat, kekuatan tak berujung, membawa angin kencang, menuju Raja Peri Wu Chen. Bang! Raja Abadi bergetar hebat, bergetar tanpa henti, kekuatan yang melonjak, bertindak atasnya, ingin menghancurkannya. Wu Chen tiba-tiba merasa tekanannya berlipat ganda dan kekuatan besar diberikan kepada Raja Peri miliknya, seperti sedang dilanda badai. Perasaan itu tak terlukiskan. Tidak, aku tidak bisa membiarkan orang ini mencabik-cabik Raja Peri. Bagi Wu Chen, Raja Abadi adalah pertahanannya. Begitu Raja Abadi diserang, dia juga akan sangat terpengaruh. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia tidak boleh membiarkan orang ini mencabik-cabik Raja Abadi miliknya. 9 perubahan naga. Wu Chen meneguk minuman keras dan mengepalkan tinjunya. Kekuatan dahsyat tiba-tiba meletus. Kekuatan ini sangat kuat, seperti guntur, sangat ganas. Raungan, raungan, seperti guntur, sesaat kemudian, seekor naga besar muncul di antara langit dan bumi. Raungan, kekuatan mengerikan, meletus terus-menerus, mengguncang seluruh ruang. Ketika naga ini muncul, aliran udara di seluruh ruang bergetar hebat dan bergemuruh, seperti minyak mendidih dalam panci minyak. Apa ini? Melihat naga besar ini, semua orang di bawah mengubah wajah mereka dan dipenuhi dengan kengerian. Mereka belum pernah melihat serangan yang begitu mengerikan sebelumnya. Dapat dibayangkan jika Wu Chen menggunakan jurus ini kepada orang-orang ini, tidak ada satupun dari mereka yang dapat lari ke sini, dan mereka akan langsung terbunuh. Tidak ada kemungkinan lain. Ledakan. Di tengah udara, aliran udara melonjak, berguncang hebat, melonjak ke segala arah. Pada saat ini, Wu Chen mendorong momentum dan kekuatannya hingga ekstrim. Momentumnya melambung ke langit, dan kekuatannya dahsyat dan bergejolak. 9 perubahan naga, 9 perubahan naga. Memegang tinjunya, Wu Chen langsung meledakkannya. Naga itu mengaum, raungannya keras. Kekuatannya luar biasa, mengerikan. Raungan, naga besar itu, dengan kekuatannya yang luar biasa, terbang turun dari langit dan bertabrakan langsung dengan badai. Tiba-tiba, seluruh ruang bergetar, kekuatan yang melonjak, langsung berguncang, menyapu dan membuka, perkasa. Energi yang mengerikan, jatuh dari langit, jatuh ke tanah, tiba-tiba, tanah meledak dengan gemuruh, tanah yang tak berujung terangkat, terlempar ke udara, hancur oleh kekuatan ledakan itu. Orang-orang gemetar dengan berani, mundur sedikit lagi. Mereka penuh dengan kengerian. Kekuatan yang mengerikan seperti itu, apalagi orang-orang biasa, bahkan mereka yang memiliki kondisi bintang yang kuat seperti lelaki tua berpakaian linen, tidak dapat menahannya. Jika mereka terkena, mereka tidak akan terbunuh atau terluka. Di langit, naga itu mengaum dan mengaum. Ia terus-menerus bertabrakan dengan badai. Ia menahan kekuatan badai dan tidak melukai Wu Chen. Begitu tubuh Wu Chen bergetar, ada jejak darah yang keluar dari sudut mulutnya. Perpaduan gerakan ini juga berdampak besar padanya. Darahnya melonjak dan bergetar sepanjang waktu. Begitu dahsyatnya sehingga dia tidak bisa menghentikannya. Angkat tanganmu, Wu Chen dengan lembut menyeka noda darah di sudut mulutnya. Dia menatap Feng Peng ke arah yang berlawanan, dan matanya sangat ganas. Hari ini, apapun yang terjadi, dia akan mengalahkan orang tua ini. Kalau tidak, hanya akan ada satu akhir yang menunggunya, yaitu kematian. Pisau ke-8 dari metode pemotongan Suan Yuan. Angkat pisau pembunuh naga, Wu Chen membelahnya, dan kekuatan yang melonjak meletus. Udara agung dari pisau itu menyebar ke seluruh dunia dan meresap ke seluruh ruang. Itu kuat dan mengejutkan. Pada saat ini, pedang pembunuh naga bersinar, cantik dan mempesona. Ki pedang itu seperti bilah tajam, yang terus-menerus menebas dan menyerbu keluar, menyapu dunia. Saat melihat Feng Peng, Wu Chen juga menjadi gila. Dia memegang pisau jagal naga dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memotongnya. Bang! Pisau ini terbelah, ruang di depannya tiba-tiba meledak, dan gelombang energi meledak, yang sangat ganas dan menakutkan. Pedang Ki yang kuat, energi yang melonjak, membawa momentum guntur, dengan ganas menyerbu Feng Peng. Pisau pembunuh naga, Wu Chen menebasnya, dan ki pedang yang kuat meletus dalam sekejap, seperti ombak. Ki pedang yang ganas melesat keluar dan menyapu ke arah Feng Peng. Itu sangat ganas. Wajah Feng Peng berubah drastis.
Tanpa diduga, setelah 9 perubahan naga, dia masih gagal mencapai batas Wu Chen. Dia juga dapat menggunakan jenis aksi kuat lainnya, yang tidak dapat dipercaya. Badai itu pecah. Feng Peng meledak dan mendesak semua kekuatan amarah, mengalir ke dalam badai, mencoba mempertahankan kekuatan badai dan menghentikan serangan Wu Chen. Segera, Wu Chen dan Feng Peng memasuki tahap kebuntuan. Kekuatan mereka saling mengikis dan saling bertabrakan menciptakan gelombang badai energi, menyapu ke bawah dan menyapu. Orang tua ini benar-benar kuat. Wu Chen diam-diam terkejut. Orang tua ini layak menjadi orang kuat di lingkungan Hualong. Kekuatannya mengerikan. Bahkan jika dia bekerja dengan semua kekuatannya dan menunjukkan keterampilan yang sangat unik, dia tidak dapat mencapai kemenangan yang menentukan dengan cepat. Keterkejutan Feng Peng bahkan lebih parah. Jika dia tidak salah baca, pencapaian Wu Chen seharusnya adalah 6 surga Xingjijing. Seorang pria kuat dari 6 surga Xingjijing memiliki kekuatan yang mengerikan untuk bersaing dengannya. Sungguh tidak dapat dipercaya. 9 perubahan naga. Wu Chen minum banyak, bidang merah berubah, energi emas, semuanya mengalir keluar, menyerbu naga. Raungan naga, kekuatan besar, pecah, mengalir langsung ke bawah, dan kekuatannya melonjak. Segera, serangan Feng Peng secara bertahap ditekan, dan kekuatan besar itu terus-menerus hancur dan musnah, tidak dapat menahan serangan Wu Chen. Anak ini, bagaimana kekuatannya bisa begitu kuat? Feng Peng terkejut. Dia belum pernah melihat kekuatan negara bintang yang begitu mengerikan, tetapi dia mampu menekannya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Beri aku kekalahan. Wu Chen membuat raungan tumpul, dan kekuatan sisa di tubuhnya juga meledak, dan bergegas ke pisau pembunuh naga. Pisau pembunuh naga bersinar terang, menyilaukan, dan roh pedang yang ganas meletus, yang sangat ganas. Di bawah serangan Wu Chen, Feng Peng akhirnya tidak bisa bertahan. Dengan teriakan, tubuhnya langsung terguncang, dan hujan darah yang tak berujung jatuh di udara, dan kemudian dia jatuh ke tanah. Melihat pemandangan ini, semua orang benar-benar tercengang. Ada kekosongan dalam pikiran mereka. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa tetua tertinggi mereka akan dikalahkan dan kalah oleh seorang anak laki-laki yang kultivasinya adalah surga ke-6 dari Xingjijing. Bagaimana mungkin bahkan tetua Taisang bukan lawannya? Tubuh Bai Jing yang terguncang, tatapan matanya yang terkejut, dan kegagalan tetua Taisang berarti tidak ada yang bisa menekan Wu Chen lagi. Di tengah udara, Wu Chen melihat semua ini dengan tenang. Harus dikatakan bahwa kekuatan mereka yang kuat di lingkungan Hualong adalah hegemoni. Bahkan jika kultivasi mereka telah menembus 6 elemen lingkungan Xingji, Dao pembunuh naga juga telah dipromosikan menjadi Lingbao kelas menengah di tingkat bumi. Itu jelas bukan hal yang mudah untuk dikalahkan. Bunuh. Wu Chen perlahan mengangkat pisau pembunuh naga, dan matanya memancarkan ide-ide pembunuh yang dingin. Orang tua ini terlalu kuat untuk bertahan. Dia harus memotong rumput dan akarnya. Dia harus dibunuh secara menyeluruh. Dia tidak akan pernah menderita. Sambil memegang pedang pembunuh naga, Wu Chen membelahnya. Ki pedang yang kuat meletus. Dia berputar lurus ke bawah dan menuju Feng Pengkiao. Itu sudah menjadi pembunuh baginya. Tetua tertinggi. Melihat Wu Chen membunuh Feng Peng, wajah semua orang berubah drastis, dan hati mereka dipenuhi kekhawatiran. Tetua Taisang, ini adalah pilar sekte Suanyun mereka. Jika mereka terbunuh dan meninggal di tempat ini, maka kekuatan sekte Suanyun mereka akan sangat terpengaruh. Di tempat ini, persaingan akan sangat kejam. Begitu kekuatan mereka melemah, mereka akan berada di pada saat itu, yang menunggu mereka adalah bencana kepunahan. Tepat saat pisau Wu Chen hendak jatuh ke Feng Peng, tiba-tiba, sebuah cahaya keluar darinya. Kecepatan cahaya itu begitu cepat sehingga hampir menghilang dalam sekejap. Roh primordial keluar dari tubuh. Melihat pita itu, semua orang terkejut. Tanpa diduga, tetua akan memilih pelarian seperti ini. Ketika Yuan Shen meninggalkan tubuh, kecepatannya akan sangat meningkat. Secara umum, sulit bagi musuh untuk mengejarnya. Namun, begitu dia meninggalkan tubuh, dia akan menjadi sangat rapuh. Bahkan jika dia memperoleh harapan untuk terlahir kembali dengan mengambil tubuh lain di masa depan, kekuatannya akan sangat melemah, dan dia mungkin tidak dapat pulih ke puncak aslinya dalam hidupnya. Ini adalah pelarian yang cepat.
Wu Chen tidak menyangka bahwa Feng Peng akan memilih Yuan Shen untuk pergi dengan cara ini. Sekarang kekuatannya hampir habis dan dia tidak dapat mengejarnya lagi. Namun, dia tidak peduli. Bagaimanapun, dia telah mengalahkan orang tua itu sudah cukup. Kekuatan yang melonjak meledak, dan tubuh Feng Peng segera hancur, berubah menjadi potongan-potongan, dan dipotong dengan pisau. Sekarang giliranmu. Wu Chen mengangkat pisau pembunuh naga dan mengarahkannya ke arah mereka. Mereka terkejut dan berteriak. Mereka berlari dengan gila. Kekuatan Wu Chen begitu kuat sehingga bahkan Taisang yang lebih tua pun dikalahkan, apalagi mereka, jika mereka tetap di sini dan menunggu, nasibnya adalah kematian. Wu Chen tersenyum saat melihat orang-orang berlarian. Sebenarnya, dia hanya menakuti orang-orang ini, karena dia telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan sekarang, jadi dia tidak dapat membunuh begitu banyak orang tanpa banyak kekuatan. Jangan lupa bahwa di antara orang-orang ini, ada beberapa bintang yang sangat kuat. Di antara mereka, cermin putih adalah puncak dari 9 surga bintang ekstrim yang terkuat. Jika dia melawan arah, maka dia akan berada dalam situasi yang sangat sulit. Oleh karena itu, dia akan menakuti orang-orang ini dan mengurangi risikonya sendiri. Sudah waktunya untuk pergi ke perhentian berikutnya. Bisnis kota Liu Yun telah berakhir untuk sementara waktu, karena dia sekarang telah menemukan pedang pembunuh naga dan meningkatkannya ke Limbao tingkat atas. Maka, tidak ada artinya baginya untuk tinggal di sini. Sekarang, di depan Wu Chen, itu adalah hal terakhir dan hal yang paling sulit. Itu adalah untuk menemukan jalan keluar dari ruang ini. Dia tidak ingin terjebak di sini seumur hidup. Dia harus keluar dari sini sesegera mungkin. Namun, jauh lebih sulit untuk keluar dari sini daripada menemukan pembunuh naga. Jika mudah, orang-orang di tempat ini pasti sudah pergi ke dunia luar. Dalam bab 989, kota kuno Kaisar keluar dari Tianjianyuan. Alih-alih kembali ke Yuncheng, Wu Chen pergi ke tempat lain. Kali ini, ia berencana untuk pergi ke kota kuno Kaisar. Kota Huanggu, kota terbesar di luar angkasa, juga merupakan pusat dunia luar angkasa. Itu adalah kerajaan besar dengan segala macam kekuatan dan potensi air yang dalam. Ketika ia keluar dari Tianjianyuan, Wu Chen sangat lambat karena ia ingin menyembuhkan luka-lukanya. Dalam perjalanan, setelah lebih dari 10 kota, sebulan kemudian, ia akhirnya tiba di kota kuno Huang. Apakah ini kota kuno Kaisar? Berdiri di luar kota kuno Kaisar, Wu Chen menatap kota besar ini, dan hatinya juga terkejut. Kita perlu tahu bahwa bahan-bahan di sini sangat langka dan dalam keadaan langka. Tidak mudah untuk membangun kota sebesar itu dalam kondisi lingkungan seperti itu. Menurut berita, populasi kota kuno Kaisar seharusnya lebih dari 1 juta. Angka ini mungkin tidak banyak jika dikeluarkan. Bahkan kota besar di negara kecil lebih dari itu. Namun jangan lupa bahwa di sini kekurangan bahan. Ada jutaan orang di satu kota. Ini sungguh menakjubkan. Kota-kota lain, seperti kota Liu Yun, memiliki jumlah penduduk hanya 100.000. Dari segi jumlah penduduk, kota kuno Kaisar sekitar 10 kali lipat dari kota Liu Yun. Selain itu, di kota kuno Kaisar, para ahli seperti awan. Ada ratusan orang yang kuat di daerah Hualong saja, yang jauh melampaui perbandingan kota-kota lain. Di antara orang-orang muda, ada juga para ahli. Orang-orang kuat di daerah bintang seperti Wu Chen juga dapat ditemukan di sini. Namun, seperti yang diketahui Wu Chen, orang terkuat di sini adalah puncak Jiao Xiongtian dari Hualongjing, yang juga merupakan batasnya. Kita tidak dapat melangkah lebih jauh, karena bahan di sini benar-benar tidak mencukupi, yang tidak mampu memenuhi konsumsi besar yang dibutuhkan oleh Hualongjing yang kuat untuk menerobos lingkungan legendaris. Jalan kultivasi itu sulit dan berliku-liku. Setiap langkah peningkatan membutuhkan sejumlah besar sumber daya. Ini pula yang menjadi alasan mengapa orang-orang kuat tingkat tinggi jumlahnya sedikit, bukan karena mereka tidak cukup berbakat, tetapi karena mereka dibatasi oleh sumber daya. Sumber daya, ini adalah masalah umum di setiap tempat, tidak hanya di tempat ini, tetapi juga di dunia luar angkasa ini. Ambil contoh halaman Beichen. Itu adalah salah satu dari 10 gerbang abadi teratas di seluruh wilayah Dongsuan, dengan sumber daya yang melimpah dalam semua aspek. Namun, halaman Beichen hanya memiliki satu kekuatan semi-dewa.
Mengapa sulit? Orang-orang di halaman Dao Beichen tidak memenuhi syarat untuk menerobos alam semi-dewa. Ini tentu saja bukan alasannya. Alasan sebenarnya terletak pada sumber daya. Tidak mungkin membayangkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengolah alam semi-dewa yang kuat. Oleh karena itu, bahkan jika itu lebih kuat dari halaman Beichen, itu hanya dapat membangun alam semi-dewa yang kuat, dan tidak ada cara untuk membangun alam semi-dewa kedua yang kuat. Saya tidak tahu apakah saya dapat menemukan petunjuk untuk keluar dari tempat ini di sini. Wu Chen mengencangkan alisnya. Dia datang ke kota Huanggu hanya untuk menemukan jalan keluar dari ruang ini. Dia telah menemukan banyak kota lain tanpa petunjuk apapun. Jadi dia datang ke kota Huanggu. Ini bukan tempat lain, tetapi kota terkuat di ruang ini, dan pusat ruang ini. Jika tidak ada petunjuk di sini, maka, dia benar-benar tidak tahu di mana harus mencari jalan keluar. Dengan penuh harapan, Wu Chen memasuki kota kuno Kaisar, yang sangat makmur. Di jalan-jalan, ada banyak orang yang datang dan pergi. Dibandingkan dengan tempat lain di ruang ini, bahan-bahan di sini jauh lebih melimpah. Meskipun ada banyak barang di jalan, semuanya adalah semua jenis produk serangga luar angkasa. Namun, ada banyak jenis barang lainnya, yang tampaknya tidak berbeda dengan kota-kota di dunia luar. Seperti biasa, Wu Chen pertama-tama pergi mencari penginapan untuk ditinggali. Mengenai masalah uang serangga, itu sama sekali bukan masalah baginya. Ada begitu banyak pil di tubuhnya. Keluarkan dan jual satu sesuka hati, artinya, banyak uang serangga telah tiba. Dalam beberapa hari berikutnya, Wu Chen berada di kota kuno Kaisar. Dia tidak pergi kemanapun. Sekarang dia adalah kota terbesar di luar angkasa. Tidak ada artinya pergi ke tempat lain. Jika dia tidak dapat menemukan petunjuk di sini, mungkin itu misterius di tempat lain. Pada hari itu, Wu Chen sedang beristirahat di kamarnya. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Siapa? Wu Chen mengerutkan kening. Siapa yang akan mengetuk orang-orangnya? Ini aku, pelayan, tamuku. Silakan buka pintu. Di luar pintu terdengar suara pelayan. Wu Chen keluar, membuka pintu dan berdiri di luar. Selain pelayan, ada beberapa orang lainnya. Dia melirik orang-orang ini. Dia tidak mengenal siapapun kecuali pria parubaya dengan perut besar. Alasan mengapa dia mengenal pria parubaya yang buncit ini adalah karena dia adalah pemilik toko tempat dia menjual pil untuk mendapatkan uang dari serangga. Mata uang dunia di sini adalah mata uang serangga. Tidak ada mata uang serangga. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Tidak ada cara untuk menghadapinya. Pada saat ini, pria parubaya yang gendut itu menunjuk ke Wu Chen dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, "Tetapi Tuan Muda, pil saya disediakan oleh orang ini." Apakah orang ini yang menyediakannya? Orang-orang itu memandang Wu Chen dan menatapnya dari atas ke bawah. Mereka sangat penasaran. Siapa identitas orang ini? Bagaimana mungkin mereka merasa bahwa mereka belum pernah bertemu dengannya sebelumnya? Saudaraku, apakah Anda yang menyediakan ramuan ini? Seorang pria muda mengeluarkan botol giok biru, mengocoknya, dan bertanya kepada Wu Chen. Wu Chen melihatnya dan mengangguk, "Ya, ini disediakan oleh saya." "Bagaimana? Apakah ada masalah?" Pil yang dijualnya pada dasarnya adalah sampah yang dia potong dan keluarkan dari cincin penyimpanan orang lain, yang menurutnya tidak berguna, jadi dia membuangnya secara acak di sudut cincin penyimpanan, dan tidak merawatnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pil yang dia anggap sebagai sampah dan kotoran sangat populer di sini. Jika mereka dibawa keluar di pelelangan, dia akan menjadi seorang pria dengan kekayaan koin vermilion yang luar biasa dalam sekejap. Namun, baginya, apa fungsi koin serangga? Cepat atau lambat, dia akan keluar dari sini. Begitu dia keluar dari sini, tidak peduli berapa banyak koin serangga, mereka tidak berguna. Karena dunia luar memiliki seperangkat sistem moneternya sendiri, seperti perak, emas, koin kristal, del, yang merupakan mata uang yang beredar di dunia luar. Adapun uang dunia luar adalah uang dunia luar. Uang serangga hanya jenis uang yang unik di ruang ini. Anda tidak dapat membeli apapun saat Anda membawanya keluar. Dalam bab 990, Muran menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, pilmu sangat bagus, dan efeknya sangat bagus, jadi kami ingin bertanya apakah kamu memiliki pil ini. Jika demikian, silakan jual kepada kami.
Kami akan membeli sebanyak yang kami miliki. Oh, mata Wu Chen terkulai. Dia datang untuk membeli pil. Sejujurnya, dia memiliki banyak sampah padanya. Karena dia membutuhkannya, dia akan membelinya. Secara umum, orang yang mampu membeli pil bukanlah orang biasa. Karena pil adalah kemewahan mutlak di tempat ini, dan orang biasa sama sekali tidak mampu membelinya. Oleh karena itu, kamu tidak perlu memikirkannya. Pemuda ini adalah orang yang memiliki identitas. Orang seperti itu harus berusaha untuk tidak memprovokasi sebanyak mungkin. Jika dia dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang sederhana, dia harus berusaha untuk tidak menggunakan kekerasan. Ini adalah kota kuno Kaisar. Ada banyak ahli di dalamnya. Hanya orang kuat di daerah Hualong yang jumlahnya ratusan orang. Bahkan dia tidak bisa berlari bebas di tempat ini, dan dia tidak ingin memprovokasi mereka. Aku tidak tahu berapa hargamu. Pil-pil itu, baginya, adalah sampah, tetapi tidak bisa diambil oleh pria ini dengan cuma-cuma. Pemuda, baiklah, aku akan memberimu 50.000 koin serangga. Bagaimana? 50.000 koin serangga, kau harus mengirim pengemis itu. Wu Chen telah menjual pil. Tentu saja, dia tahu harga pasti pil-pil itu. Misalnya, harga pil ini di tangan pemuda itu adalah 100.000 koin serangga. Namun, di mulut pemuda itu, harganya berubah menjadi 50.000 koin serangga. Harganya telah dikurangi setengahnya. Pemuda itu bertanya, jadi, berapa yang kau butuhkan? Wu Chen menatap pria parubaya itu dan berkata, harga pembelian pria ini adalah 100.000 yuan. Bagaimanapun, kau harus menawar 100.000 yuan untuk membelinya. Meskipun dia tidak peduli dengan sampah itu, dia tidak ingin bersikap bodoh. Dia tidak menjualnya dengan harga yang mahal. Dia meninggalkannya di tumpukan sampah dan tidak mempedulikannya. Benarkah? Pemuda itu berkata dengan enteng, tapi bagaimana mungkin aku mendengar bahwa harga pembelian benda ini adalah 40.000 koin serangga, pemilik toko, menurutmu berapa harga pembelianmu? Pria parubaya yang berperut buncit itu mengangguk, tapi kau benar, tuan muda. Harga yang aku beli memang 40.000 koin serangga, bukan 100.000 koin serangga. Jangan tertipu dan menderita kerugian yang tidak masuk akal. Pemuda itu memandang Wu Chen dan berkata, lihat, harga pembelian pemilik toko adalah 40.000 koin serangga, dan aku akan memberimu 50.000 koin serangga, 10.000 koin serangga lebih banyak dari pemilik toko, sehingga kau bisa mendapatkan lebih banyak 10.000 koin serangga tanpa usaha apapun. Lihat, aku cukup baik untukmu. Wu Chen memandang orang-orang ini, mereka sangat cerdas sehingga mereka tidak dapat menipunya sama sekali. Untuk lebih jelasnya, kedua orang ini menyanyikan obu, hanya untuk membeli pil darinya dengan harga murah. Karena kamu tidak tulus, silakan ambil sendiri, pilku tidak akan dijual. Wu Chen mengangkat bahu. Meskipun dia tidak peduli dengan pil, dia tidak suka ditipu oleh orang lain. Meskipun dia tampak seperti putra bangsawan, jika dia ingin menekannya dengan identitasnya, dia hanya bisa memberitahu pihak lain bahwa mereka mungkin telah memilih target yang salah. Wajah pemuda itu tenggelam dan menjadi dingin. Anak ini, dia benar-benar tidak menghargainya. Dia bersedia membayar ramuan anak ini, yang merupakan berkahnya. Anak ini begitu baik sehingga dia tidak menjualnya. Wah, anakku bersedia membeli pilmu. Aku tidak tahu itu adalah berkah yang telah kamu buat dalam hidupmu. Aku tidak ingin menyerahkan pil yang kamu miliki. Jika anak kita dalam suasana hati yang baik, mungkin dia akan memberimu sesuatu. Di belakang pemuda itu, seorang pria parubaya yang tampak seperti pembantu rumah tangga berteriak. Wu Chen berbicara, karena orang-orang ini tidak memiliki ketulusan, mereka tampaknya datang ke sini untuk membuat masalah. Dia tidak mau berurusan dengan itu. Dia langsung masuk dan menutup pintu. Selesai. Namun, dia baru saja berbalik dan sebelum dia bisa menutup pintu, dia hanya mendengar pemuda itu berteriak, ambilkan untukku. Ya, tapi kurang. Di belakang orang-orang muda itu, ada 4 orang setengah baya. Begitu mereka mendengar perintah orang-orang muda itu, mereka segera berdiri, dan momentum yang dahsyat melonjak keluar, menyapu. Mereka yang kuat di Zhenwu. Wu Chen telah lama mengetahui tentang kekuatan orang-orang ini. Kekuatan keempat orang setengah baya ini adalah kekuatan Zhenwu Jing. Baginya, belum lagi mereka yang kuat di Zhenwu Jing,
bahkan mereka yang kuat di Xingji, dia tidak peduli. Nak, jika kamu tidak mendengarkanku, apakah menurutmu itu terlalu lama? Segera berlutut dan bersujud kepada Ran Xiao untuk menebus kesalahan. Seorang pria setengah baya berteriak, bocah ini, berani menyinggung tuan muda mereka, itu hanya mencari kematian. Berlutut dan bersujud untuk menebus kesalahan. Wu Chen tersenyum tipis, tetapi tidak berpikir demikian. Siapa dia? Generasi Dansen, orang yang berani membiarkannya berlutut di dunia, belum lahir. Sepertinya kamu tidak akan berlutut. Kurasa itu tulangmu atau tinjuku. Pria itu meraih tinjunya dan meninjunya. Tinju yang ganas itu pecah, bergegas ke Wu Chen dan melancarkan serangan ganas padanya. Wu Chen meliriknya dengan dingin. Dia mengangkat tangannya dan menepuknya dengan lembut. Bang! Sebelum dia mendekati Wu Chen, tinju pria itu langsung hancur. Energi yang melonjak meledak dan langsung menyerbu ke arahnya. Ah! Dengan teriakan, tubuh pria itu tiba-tiba terhempas, kekuatan besar yang diberikan padanya membuatnya tidak bisa berhenti sama sekali. Dia langsung jatuh dari lantai dan jatuh ke tanah di aula. Ada beberapa orang di aula saat ini. Mereka tiba-tiba mendengar suara yang sangat keras. Kemudian mereka melihat seorang pria parubaya jatuh dari lantai atas dan jatuh ke tanah. Semua orang terkejut. Mereka semua mendongak dan melihat ke atas. Mereka penuh dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di lantai atas. Segera, mereka melihat Wu Chen dan orang-orang muda. Ketika mereka melihat Wu Chen, mereka tidak merasakan apa-apa, tetapi ketika mereka melihat orang-orang muda, wajah mereka berubah. Ini Muran. Mengapa dia ada di sini? Saya tidak tahu. Sepertinya seseorang telah menyinggung perasaannya. Menyinggung perasaannya. Di kota kuno kaisar kita, apakah orang berani menyinggung Muran dan tidak ingin hidup? Haha, ada banyak pembicaraan. Di lantai atas, Muran, seorang pria muda, terkejut. Tanpa diduga, kekuatan Wu Chen begitu kuat sehingga bahkan seorang pria yang sangat kuat pun langsung terbanting dan jatuh dari lantai atas. Wah, kau sialan. Melihat mantan pria parubaya itu terguncang hingga terbang, yang lain marah dan segera mengelilinginya. Mereka ingin mengambil Wu Chen sepenuhnya dengan keuntungan dari jumlah orang. Keluar dari sini. Namun sebelum mereka bisa mendekat, mereka merasakan kekuatan dahsyat menyerbu ke arah mereka.